Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya, dan diriwayatkan, fi ba'dil akhbari, pada sebagian berita, yaitu hadis. Diriwayatkan dari sebagian hadis, an Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Rasulullah qala, telah bersabda, yakhruju, keluar, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syaribul khamri, orang yang tukang mabok, tukang minum khamr, min qabrihi, dari kuburannya, antana minal jifati, antana, lebih busuk baunya, minal jifati, dari bangkai. Wal kuzu mu'allaqun fi unuqihi, wal kuzu, dan botol minumannya, mu'allaqun, bergantung, fi unuqihi, di lehernya. Wal qadhu biyadihi, dan gelas yang buat minum di tangannya. Wa yamla'u, dan memenuhi, ma, apa-apa, baina jildihi wa lahmihi, antara kulit dan dagingnya, hayyatun wa aqariba, hayyatun, ular, beberapa ular, wa aqariba, dan aqarib, jamak dari aqrab, kalajengking. Wa yalbasu, dan menggunakan na'lan, sendal, min narin, dari api neraka. Fayaghli dimaghu ra'sihi, maka mendidih, dimaghu ra'sihi, otak kepalanya. Wa yajidu, dan mendapati, qabrahu, kuburannya, khufratan min hufarin niran, kuburannya lubang dari lubang-lubang api neraka. Wa yakunu, dan adalah, finnari, di neraka nanti, qarinun, ya, qarinu fir'auna wa hamana, besok di neraka qarinu, menjadi teman, fir'auna wa haman, menjadi temannya Fir'aun dan temannya Haman, yaitu bala tentaranya Fir'aun. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, larangan tentang minuman keras, ya. Minuman keras dan sejenisnya, sanksinya nggak main-main. Ya. Sanksi di dunianya ada, sanksi di alam kuburnya ada, sanksi di akhirat lebih berat lagi. Sanksi di dunia, bahwa orang-orang yang gemar minum-minuman keras itu, dia akan dijauhi oleh teman-teman baiknya. Orang-orang yang minum minuman keras atau sejenisnya, ya, obat-obat terlarang, maka dia pelan-pelan akan dijauhi oleh teman-teman baiknya. Berarti lebih banyak temannya adalah teman-teman yang tidak baik, teman yang, ya, sejawatnya, sejawatnya, ya, teman semodelnya. Teman-teman yang baik menghindari perlahan-lahan. Di dunianya, orang-orang yang terbiasa dengan mabuk-mabukan, minuman keras dan obat terlarang, tentu otaknya tidak akan secemerlang orang yang terbebas dari obat-obatan. Sehingga di masyarakat dia menjadi tidak berguna, menjadi tidak bermanfaat. Karena kalaupun dipakai di masyarakat, pasti dia pelan-pelan akan merusak lingkungan
masyarakatnya. Yang pasti adalah jauh dari keberkahan, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahayanya orang-orang yang terus-menerus dia syaribul khamr. Di alam kuburnya dijadikan alam kuburnya adalah khufratun min khufarin niron, ya. Celah-celah, lubang-lubang yang menyambung kepada lubang-lubang daripada api neraka. Padahal alam kubur itu alam penantian, alam di mana kita berharap sesudah lelah hidup di dunia, ketika masuk alam kubur kita itu memperoleh ketenangan di alam kubur. Sehingga alam kubur dibahasakan tempat peristirahatan yang terakhir. Tempat peristirahatan yang terakhir. Berarti di dunia itu tempat peristirahatan yang belum berakhir. Maka judul lagunya Pesta Pasti Berakhir. Pesta pasti berakhir. Selama kita masih hidup di dunia berarti pesta belum berakhir. Nah, kita pesta di dunia, artinya kehidupan ini belum berakhir. Panggung sandiwara, tipu daya. Dunia itu panggung sandiwara, dunia itu tipu daya. Sampai-sampai dikatakan oleh ulama ahli hikmah, ya, siapa orang yang di dunianya memperturutkan syahwat hawa nafsu, maka dia akan gonta-ganti pasangan hidup. Ya. Siapa orang di dunia ini dia senang memperturutkan syahwat hawa nafsu, kalau dia laki-laki maka pasti akan gonta-ganti perempuan. Kalau dia perempuan pasti akan gonta-ganti lanangan, ya, laki-laki. Ya, kalau gonta-gantinya cerai nikah lagi mah nggak masalah. Ya. Ini gonta-gantinya tanpa pernikahan. Nah, orang yang gonta-ganti pasangan tanpa pernikahan berarti itu orang telah memperturutkan syahwat hawa nafsu. Yang kedua, orang yang cenderung kepada urusan dunia, maka pasti tidak terlepas dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Orang yang dalam hidup di dunianya, ya, masih condong kepada urusan-urusan dunia, pasti tidak lepas dari harta yang diharamkan oleh Allah, karena kecenderungan kepada dunianya itu masih kuat. Dapat bansos aja, ya, sumbangan 1 juta untuk 10 orang, 1 orang harusnya 100.000, nyampainya berapa? Ya, saya kayak pada punya pengalaman aja. Iya. Nah, karena dia masih cenderung pada urusan dunia. Orang cenderung kepada hal-hal yang sifatnya duniawi begitu. Kendurenan berkat mestinya dapatnya 1, dia udah nyisihin 1 lagi, sumpelin ke plastik yang 1. Padahal jatahnya 1. Itu urusan kecil, remeh-temeh aja sampai segitu. Padahal di rumah belum tentu
kemakan ya. Itu namanya orang condong kepada urusan-urusan dunia. Lain hal kalau bagian kita memang double ya. Ya. Berarti kan itu berkat yang satu halal, yang satu bisa jadi begitu. Ya Allah. Itu yang urusan kecil. Bagaimana makin besar ya, makin besar ya kecenderungan meraih lebih banyak, lebih besar lagi ya. Ya, proyek ya, tender proyek berebut ya. Kenapa ya dimenangkan punya si A? Karena temennya ya, proyeknya 1 miliar ya, 1 miliar yang dipakai cuma 500, yang 500 cincai. Nah, akhirnya ambruk ya. Nah, ini contoh-contoh karena orang masih condong kepada urusan dunia. Padahal kalau sudah dipikirin, alah banyak sedikit juga bakal ditinggal mati, nggak ada yang dibawa. Pikiran kita akan tenang kalau sudah mikir, alah ngapain ngurusin dunia, semua bakal ditinggal mati. Urusan warisan juga yang condong kepada kecenderungan dunia pasti timbul penyakit serakah, pinginnya lebih banyak. Terus akan seperti itu. Siapa yang condong kepada urusan dunia maka berpotensi ya, melakukan hal-hal yang haram. Siapa yang condong kepada kebaikan, siapa yang condong kepada kebaikan, maka dia akan bersikap ramah kepada orang lain. Ya, orang yang condong kepada kebaikan, dia pasti sikapnya ramah kepada siapapun. Kenapa? Karena motivasi dirinya adalah ingin berbuat baik. Itu pasti begitu. Kalau orang bilang ingin berbuat baik tapi sifatnya bengis sama orang lain, sesungguhnya bukan niatan kebaikan ya, tapi niatan-niatan untuk keuntungan pribadi. Karena kadang-kadang ya, sebelum memimpin dia baik karena pingin nyalon jadi pemimpin. Begitu sudah jadi pemimpin berubah 180 derajat. Nah, itu berarti kebaikannya ya, kebaikannya bukan untuk yang sesungguhnya. Kemudian siapa yang condong kepada ibadah, siapa yang condong kepada ibadah, maka dia akan terus menambah pengetahuan. Orang yang semangat dalam ibadah pasti semangat mencari tambahan ilmu karena pingin ibadahnya jadi benar, ibadahnya pingin jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kecondongan-kecondongan yang memiliki akibat ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, orang yang sibuk dengan urusan obat-obat terlarang, minuman keras, maka nanti di alam kuburnya dia akan ditempatkan khufratan min khufarin niran, ditempatkan di emper-emper atau lubang-lubang yang nyambung sampai ke pintu neraka. Bisa kita bayangkan ya, di dunia aja kena api ya, ya dekat api, yang api dunia itu 70%-nya masih panas ya. Misalnya kita bikin api unggun ya boleh ya, tapi nggak boleh terlalu dekat. Itu 70% dari panas api neraka. Apalagi panasnya api neraka yang 70 kali panas dari api dunia. Kayak apa? Masya
Jadi kalau kemudian di alam kuburnya dia molet, di alam kuburnya dia teriak, di alam kuburnya dia menangis, kalau telinga kita diperdengarkan oleh Allah, nembus sama tangisan orang-orang yang disiksa di alam kubur, kita nggak bisa tidur, Pak. Nggak bisa tidur. Karena tangisannya itu bukan sekedar nangis sesekan ya, iya, ya, sesegukan, enggak. Tapi nangisnya teriak dan merintih. Teriak dan merintih. Ya. Maka kata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, ketika beliau itu melewati kuburan, nangis, Pak. Padahal Sayyidina Abdullah ibnu Abbas sampai ditanya sama sahabat-sahabat yang lain, wahai sahabat Ibnu Abbas, kamu diceritain neraka nggak nangis? Ya, diceritain kesulitan hidup nggak nangis? Ya. Ya, diceritain tentang dahsyatnya akhirat nggak nangis? Tapi lewat kuburan kok nangis? Katanya. Jawaban sahabat Abdullah ibnu Abbas, orang di kuburan itu sendirian. Kalau di dunia banyak teman, di akhirat di padang mahsyar masih banyak teman. Di neraka ada kali temennya. Yang dulu pada sama-sama geblek di dunia masih ada teman. Tapi kalau di kuburan, di alam kubur, sorangan wae, sendirian aja. Lalu mendapati siksa, nangis, minta tolong, teriak-teriak, siapa yang mau nolongin? Nggak ada. Ya, maka itulah kesedihan orang-orang yang sudah ada di alam kubur. Sehingga penyesalan mereka mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, coba kau tunda umurku barang sebentar. Kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia ya Allah, maka pasti aku akan banyak bersedekah. Aku pasti akan banyak berkumpul dengan orang-orang saleh. Itu teriakan, salah satu teriakan yang dicatatkan dalam Al-Quran, di antara teriakan orang-orang yang sudah mati. Jangankan sampai di alam kubur, saat di dunia saja Ustadz Suudi nyobekin kain kapan, itu dia udah gerendeng aja. Tuh, kain kapan buat apaan nih? Jangan-jangan buat saya ini. Itu. Kalau yang meninggal orang baik, orang ahli ibadah, buruan ngapa buruan? Nggak usah banyak cerita, nggak usah banyak bicara, udah buruan. Asri'u bi, cepetin. Kenapa? Karena amal perbuatannya nunggu ya, di alam kuburnya sebagai nikmatul khabri, sebagai kenikmatan di alam kubur. Tapi kalau orang itu orang jahat, orang-orang yang tidak baik sepanjang perjalanan hidupnya, begitu mati itu dia sudah gelisah, sudah sedih, karena ternyata kematian adalah awal kesulitan kehidupan menuju pada kehidupan akhirat. Ketika badannya diukur, ini ngapain saya diukur-ukur? Disobekin kain kapan tuh, buat apaan tuh? Ya. Mulai digotong, ya, digotong ke tempat pemandian, dia itu berontak, jangan, aku tidak mau dibawa ke kuburan. Ya. Jangan, nggak mau dibawa ke kuburan. Kenapa? Karena siksaannya sudah menunggu. Masya Allah. Ya, cuman aja kita nggak lihat, nggak tahu. Taunya mah ya mak centil lolopa, wong mati ora oba, ya noba ya. Ya nurep kuliah duit, Masya Allah. Padahal itu tingkah polanya orang yang sudah meninggal dunia. Kalau dia orang baik, pingin dicepetin,
Kalau orang nggak baik, dia nangis, dia teriak. Udah, saya nggak usah diapa-apain, biarin di sini aja, biarin. Kenapa? Ketakutan sudah melihat siksanya menunggu di alam kubur. Masya Allah. Kemudian yang berbahaya lagi adalah kehidupan di negeri akhirat, utamanya orang-orang yang senang mabok, yang senang mabok, yang senang obat-obat terlarang, memang enjoy, ya, enjoy, ya. Apalagi kalau sudah sudah terbiasa, ya, sudah ketergantungan, ya. Itu kalau belum kena, ya, waduh, guling-guling dah tuh, ya. Sakau ya, sakau, ya. Kalau sudah dapat, ya, pelai, udah, ya. Udah happy, dia happy. Padahal happy-nya sesaat, saat mendem aja. Kalau mendemnya hilang, pusing lagi, udah. Pusing lagi, ya Allah. Saya nggak bisa bayangkan, baunya aja yang minuman itu kayak spiritus, ya. Kita lewat, ya, dengan orang yang habis mendem, ya, itu mulutnya bau spiritus, nggak tahu rasanya kayak apaan, baunya aja kayak spiritus, ya. Tapi berulang-ulang dikerjakan hal seperti itu. Hal seperti itu berulang-ulang dikerjakan, sehingga nanti ketika dia dibangkitkan dari alam kubur, baunya lebih busuk dari bangkai. Masya Allah, bayangkan, bangkai udah busuk, ya. Ini lebih busuk dari bangkai. Bangkai tikus saja dah, ya. Tikus mati, sehari belum bau, 2 hari udah mulai keendus sama kita, 3 hari, 4 hari badannya udah pecah. Waduh, Masya Allah, udah kemana-mana. Ini lebih busuk dari bangkai. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong bukan saya. Yang bicara adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih busuk dari bangkai. Lalu botolnya digantung di lehernya. Lah kalau seumur hidup itu minumnya berbotol-botol, ratusan botol, itu berarti botolnya jadi kalung mal dia. Iya. Kalungan botol. Keroncang gitu, ya. Ya tentu, dan sejenisnya. Gelasnya dipegang tangan kanan, tangan kiri. Kalau dipegang bisa dilepas, itu gelasnya nempel. Dilepaskan pun tidak bisa, ya, nempel terus. Karena ini gelas bakal jadi saksi, ya. Jangan kira bapak-bapak ini kebagian gelas plastik di pengajian, ya. Bapak minum, ya, jangan kira selesai dibuang begitu aja. Ini gelas bakal jadi saksi buat kita, ya. Ketika kita ada dalam pengadilan Allah, lalu ada yang terlewatkan dari hitungan pengadilan Allah, gelas maju, ya Allah, saya jadi saksi. Malam Ahad di Masjid Al-Ihsaniyah, saya jadi tempat buat minum. Dan orang yang sedang engkau akan siksa itu minum air dari gelas ini pada saat pengajian. Makanya pada diminum, jangan disisa. Ya, ntar gelasnya bawa pulang, simpen. Ya, jangan nggak diminum, apalagi diminum dikit udah ditinggal, mubadir, ya. Ya. Ya Allah, kalau sudah ditusukin, ya, minum habisin. Kalau memang sekiranya nggak butuh minum, udah biarin, nggak usah ditusuk, biar tidak mubadir. Jadi saksi buat kita. Semua yang ada di sekitar kita bakal jadi saksi buat kita. Cincin yang bapak pakai bakal jadi saksi besok di akhirat.
Ya, makanya ada yang berlebihan, tangannya jarinya 10 pasang cincin semua. Ditanya kenapa cincin dipakai waktu sholat? Biar jadi saksi katanya. Ya, jangan berlebihan ya. Iya. Iya. Ya Allah. Begitu pula ketika kita melakukan keburukan, maka tempat di mana kita berbuat keburukan bakal jadi saksi. Itu gelas-gelasnya pada nempel di tangannya, botol-botolnya dikalungkan di lehernya, jalan dia dengan kalungan botol dan pegang gelas. Kemudian badannya karena baunya lebih busuk daripada bangkai, itu hancur kulit dan daging, lalu kemudian dililit oleh ular dan kalajengking, kayak bangkai tikus yang dikelilingi belatung, begitu kira-kira tuh. Ya, seperti itu posisinya. Jalan, dia lewat orang minggir, karena nggak kuat baunya. Yang lalu disebutkan sampai di neraka saja ada orang yang teriak ya, karena kebauan busuk sebab kemaluan orang berbuat zina dan sebab badan orang yang minum minuman obat. Masya Allah. Kalau sudah seperti ini bagaimana Pak? Ya. Tidak ada jalan lain bagi kita kecuali segera kita sudahi. Segera kita sudahi minuman keras dan obat-obat terlarang. Ya. Tidak sampai di situ, nanti dia dipakein sendalnya dari bara api neraka. Begitu dipakai, ya, yaghli dimaghu ra'sihi, otaknya mendidih, matanya menjadi merah, mukanya gosong, rambutnya jadi naik jabrik ya. Rambutnya jabrik, matanya merah ya, mukanya gosong, otaknya mendidih karena sebab sendalnya dari sendal api neraka. Masya Allah. Nah bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, maka bagi kita-kita yang masih seneng minuman keras, obat-obat terlarang, segera sudahi. Bagi keluarga kita yang masih melakukan itu, yang kita tahu, ayo kita mengadakan pengawasan untuk segera menghentikan. Kita melarang, kita menghentikan bukan apa-apa, karena kita sayang kepada mereka. Cuman orang kita kadang-kadang kalau pelakunya orang lain kita mengutuk. Bocah tuh bandel mulu, anu gitu. Tapi kalau pelakunya keluarga kita, ayo mengutuk apa? Berdoa kepada Allah. Berdoa, karena pelakunya adalah keluarga kita. Maka sesama umat Islam adalah saudara, sesama umat Muslim adalah keluarga. Sehingga siapapun pelakunya kita tidak boleh mengutuk, tapi kita harus menasehati dan mendoakan. Apalagi kemudian menjadi buah bibir, bahan pembicaraan kepada orang lain, ke lain orang. Jangan. Ya, kalau kita melihat jalan yang harus kita tempuh adalah kita nasihati kalau kita bisa, lalu kemudian kita doakan supaya sembuh dari perilaku perbuatan minuman keras dan obat-obat terlarang. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjutkan mungkin ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Kiat-kiat apa supaya kita nantinya seperti sukses? Dan berusaha kali itu kan kalau masa Ramadan itu seperti bayi-bayi. Yang hapus masih makan hisap. Iya.
kiat-kiat apa supaya kematian kita menjadi mati husnul khotimah. Yang sederhana, kiatnya adalah jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Ini yang paling sederhana. Yang paling sederhana kiat mati husnul khotimah adalah jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Loh kok iya? Kenapa memang? Sebab sholat itu pelebur dosa. Kalau kita sholat, misalnya sekarang sholat maghrib, lalu kemudian sesudah sholat maghrib kita melakukan dosa, sengaja atau tidak disengaja. Lalu kemudian masuk waktu isya, kita sholat isya, maka dosa kita antara maghrib dengan isya diampuni oleh Allah. Habis isya kepleset lagi. Ya. Ada perempuan cakep, ya, lewat, ya, mana pakainya, ya, pakaiannya kaosnya lengan sebelah doang, ya, dilihat, dosa nggak dilihat, barang bagus tuh, akhirnya kucek-kucek mata, dosa apa enggak? Dosa. Lalu kemudian subuh kita sholat, dosa kita hapus. Lalu kemudian selesai subuh kita kerja, ya namanya juga di jalanan, di kerjaan gitu ya. Ini kaitan dosa kepada Allah ya. Zuhur sholat, hapus lagi dosa kita. Maka orang yang tidak pernah meninggalkan sholat, maka dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti tidak punya dosa. Kiat yang kedua, supaya kita mati dalam husnul khotimah, kita ini harus terus-menerus melakukan kebaikan. Kapan saja, di mana saja, terus-menerus berbuat kebaikan tanpa terkecuali. Ya, terus berbuat kebaikan, dan kebaikan kita niatnya karena Allah. Nolong orang lain gak usah pilih-pilih, mau siapa dia. Dia butuh pertolongan, ya kita tolong semampu kita. Karena ini adalah jalan menuju pada husnul khotimah. Yang ketiga, zikir dan doa. Zikir dan doa adalah bagian dari cara kita sampai mati dalam husnul khotimah. Seperti misalnya, ada doa yang Rasulullah menganjurkan membaca pagi dan sore, dibacanya 4 kali. Kalau pagi bunyinya Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Kalimat ini kita baca pagi hari 4 kali. Kata Rasulullah, kalau kita meninggal siang itu, maka ditutup pintu neraka. Berarti bakal masuk surga, karena nerakanya tertutup buat kita. Sore hari kita baca lagi, Allahumma inni amsaitu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. 4 kali sore hari kita baca. Itu malam kita meninggal, maka kita meninggal husnul khatimah. Pintu neraka ditutup buat kita. Masya Allah. Itu antara lain zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Pada hafal nggak nih zikir ini? Hafal Pak Ustadz. Alhamdulillah. Coba saya ajarin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni amsaitu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika
wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Dibacanya 4 kali. Udah pernah baca belum? Udah. Kapan? Barusan. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini kalimat-kalimat zikir yang mendorong kita sampai pada kematian husnul khotimah. Itu antara lain itu, Pak. Terus apa tadi yang belakangan? Tadi kan ada 2 poin, 1 qiyat. Apakah dosa kita sudah diampuni oleh Allah atau belum? Ya. Jadi ketika kita berbuat dosa, kemudian kita berhenti melakukan dosa, lalu bertaubat, maka dosa kita diampuni oleh Allah. Bahkan Rasulullah memberikan jaminan begini, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa, maka dia seperti orang yang tidak punya dosa. Berarti dosa kita diampuni. Loh, dosanya terlalu banyak, Ustaz. Ya. Dulu ya mabuk-mabukan, ya perempuan, ya komplit lah. Iya. Semua akan diampuni oleh Allah sepanjang dia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Lain hal dosa kita kepada sesama kita. Ya. Saya nipu Pak Tukiran, ya. Pinjem duit 1 juta, saya nggak bayar, ngemplang sama dia, maka dosa ngemplang saya, sekalipun istighfar 100 kali bahkan 1000 kali, dosa ngemplang saya nggak bakal diampuni oleh Allah. Kecuali saya datang kepada beliau, saya bayarkan hutangnya, atau karena saya tidak bisa membayar, saya datang minta diikhlaskan, baru selesai. Ya, ikhlas ya Pak ya. Alhamdulillah. Oh, ikhlas umpama. Iya. Umpama ya ikhlas aja. Coba beneran 10 juta. Ya mengkodesit ya. Masya Allah. Baik, masih ada waktu, silakan. Ya. Fantastis ya. Iya. Bagaimana dengan orang-orang yang merubah fisiknya? Ya, artis banyak duit, operasi wajah ya. Hidungnya tadinya pesek jadi mancung ya. Dagunya kurang panjang jadi tambahin panjang, terus matanya belok dibikin sipit, misalnya begitu. Bagaimana dengan orang-orang yang melakukan operasi seperti ini? Tentu pertama yang menjadi pertanyaan, orang merubah fisik ini niatnya untuk apa? Kalau merubah fisik karena fisik dalam keadaan kurang, lalu kemudian dirubah supaya menjadi bagus, niatnya untuk ibadah supaya sempurna, silahkan. Misalnya orang sumbing ya. Orang sumbing ngomong bebek kan nggak bisa. Coba ngomongnya bagaimana? Ya nggak usah dikencengin. Bahaya ya. Iya. Ditanya ya, toh anakmu berapa? Anaknya 3, yang kecil baru bisa ngeyot gitu. Ngesot padanya. Nah itu kan bisa rusak kalimat ya. Apalagi kemudian ngomong huruf fa, huruf ba nggak bisa. Nah lalu dioperasi supaya sempurna, boleh, karena posisinya posisi tidak dalam sempurna. Posisi yang tidak sempurna ya, terlahir dalam kondisi dalam tanda kutip cacat atau tidak sempurna, maka boleh dirubah menjadi sempurna sebagaimana layaknya manusia.
Atau misalnya kita ini jadi imam, ya, imam sholat, karena usia kita gigi depan tanggal 2, ya, otomatis ngomong dot nggak bisa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu karena ada giginya. Coba kalau nggak ada giginya, ghairil maghlubi alaihim waladdallin, kan begitu. Saya mau bikin gigi palsu. Supaya apa? Supaya bacaan Quran saya tidak rusak. Boleh. Karena menopang sempurnanya ibadah. Sekarang pertanyaannya, kalau artis merubah dirinya dari kurang bagus, nggak pede, supaya tambah cantik, niatnya apa? Niatnya macam-macam dah, ya. Supaya popularitasnya naik, ya. Ada yang nggak mau jadi tua, pinginnya muda terus, ada yang macam-macam lah. Nah, maka innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya untuk kebaikan dan memang layak diperbaiki, silakan. Tapi kalau niatnya hanya untuk, ya, kecantikan dunia, kebahagiaan dunia, itu nggak ada artinya. Hanya buang-buang uang banyak, apalagi kemudian, ya, barang-barang yang sebagai tambahan yang ditempelkan di badannya. Kalau dari barang yang suci, ya silakan. Tapi kalau dari barang yang najis, maka berarti selamanya dia ketempelan barang najis, ya. Misalnya, ya, buat manjungin hidung itu ada campurannya, ya, lemak babi atau misalnya dan sejenisnya. Berarti kan ada barang najis yang ditempelkan di bagian anggota badan kita. Maka buat ibadahnya menjadi tidak sah. Termasuk orang yang operasi kelamin, berganti kelamin. Laki-laki pingin jadi perempuan, kemaluannya dipotong, dibelah jadi kemaluan perempuan, payudaranya disuntik, ya, nyuntik payudara supaya jadi kayak perempuan. Itu, ya, satu payudara aja itu sekitar 60 juta, ya. 2 udah 120 juta, ya. Operasi jakun 40 juta nih dibuang, ya. Ya, operasi bibir supaya, ya, manis kayak perempuan 20 juta, ya, itu kan duit semua. Sementara yang namanya ganti kelamin itu menyalahi kodrat dari Allah. Makanya sekalipun dia jadi perempuan, kalau mati ya dibalikin lagi, ya, ya. Misalnya namanya laki-lakinya namanya Yanto, ya, jadi operasi perempuan jadi Yanti. Ntar kalau mati, ya, yang mandiin orang laki, terus kemudian dikafaninya kafan laki-laki, dikuburkannya seperti laki-laki, dinisannya namanya Yanto, bukan lagi Yanti, sekalipun sudah diganti namanya Yanti, misalnya begitu. Iya, iya kan, Yanto kan banyak, iya. Ini kan sekedar contoh, umpama kan tadi kan, iya, umpama, ya. Jadi, ya, akan menjadi sia-sia orang merubah badannya, nggak pingin tua dan sebagainya. Berarti dia telah melawan kodratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana besok di akhirat? Nanti Allah yang siap memberikan pengadilan kepada dirinya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.